Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama saya Muhammad Ferdi Ashirok dari angkatan 2017. Kita di sini akan belajar bersama tentang topik anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pada kali ini kita akan fokus pada salah satu tulang cingulum membri superioris, yaitu ekstremitas superior, yaitu os clavicula. Os clavicula seperti yang ada di sini merupakan os longum yang membentuk bagian ventral cingulum membri superioris. Terdapat sepasang, satu di dexter dan satu di sinister. Clavicula berperan sebagai penyangga pada waktu lengan atas bergerak abduksi. Kemudian clavicula terbagi menjadi dua margo, dua facies dan dua ekstremitas. Dia punya dua margo, anterior dan posterior. Ada dua facies, superior dan inferior, dan dua ekstremitas, yaitu ekstremitas sternalis dan ekstremitas acromialis. Dua fasiesnya adalah fasies superior dan inferior, yang mana fasies superiornya terlihat lebih halus dan inferiornya terlihat lebih kasar karena terdapat banyak tonjolan tulang. Dan untuk ekstremitas tadi, yang mana terdiri dari ekstremitas acromialis dan ekstremitas sternalis, yang acromialis terlihat lebih pipih, yang mana terletak di ujung lateral. Sedangkan yang sternalis terlihat lebih menonjol, yang mana letaknya di ujung medial. Kemudian setelah kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian tersebut, kita dapat menentukan apakah ini clavicula dexter ataupun clavicula sinister. Lalu untuk lebih detailnya lagi terkait struktur os clavicula, kita dapat mulai dengan mengenal ekstremitas acromialis terlebih dahulu. Ekstremitas acromialis ialah ujung clavicula yang terletak pada lateral, yang mana pada fasies inferiornya terdapat dataran oval kecil. Yang untuk berartikulasi dengan acromion scapulae, yang mana ke arah inferomedialnya lagi bisa kita lihat di situ terdapat sulcus yang disebut sulcus musculi subclavii. Kemudian pada fasies inferior di margo posterior terdapat tonjolan yang disebut tuberculum conoideum. Yang mana tuberculum conoideum ini sebagai tempat perlekatan dari ligamentum conoideum. Kemudian setelah kita mengenal ekstremitas acromialis, kita lanjut ke struktur dari ekstremitas sternalis, yang mana terletak pada ujung medial. Pada ujung ekstremitas ini terdapat fasies articularis, yang mana akan bersendi dengan os sternum pada bagian manubrium sterni. Bagian inferior fasies articularis ini terbentuk daerah oval kecil, yang mana akan bersendi dengan cartilago costalis 1. Di fasies inferior dekat ekstremitas sternalis juga terdapat tonjolan. Juga terdapat pendesakan yang disebut impressio ligamentum costoclaviculare, yang akan dilegati oleh sesuai namanya ligamentum costoclaviculare. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai muskulus apa saja yang melekat pada clavicula. Os clavicula ini terletak di suatu regio tubuh yang disebut pectoral, sehingga terdapat muskulus dari regio pectoralis yang berfungsi sebagai otot inspirasi tambahan, yang mana dimulai dari fasies superior dulu. Di fasies superior kita mulai dari sebelah medial atau dari arah ekstremitas sternalis, yang mana di sini terdapat alur dari pada claviculanya, yang mana merupakan perlekatan dari origo musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya lebih di anteriornya terdapat perlekatan dari origo musculus pectoralis mayor. Akibat adanya origo dari musculus sternocleidomastoideus ini, jika clavicula mengalami fraktur, maka bagian medial clavicula akan tertarik ke atas sehingga membahayakan neurovaskularisasi di dekat clavicula. Kemudian itu untuk sisi medialnya. Kita lanjut ke sisi lateral atau ekstremitas acromialis, yang mana di bagian anteriornya terdapat origo dari musculus deltoideus di sini. Sedangkan di bagian posteriornya di sekitar tuberculum conoideum, di situ terdapat insersio dari musculus trapezius. Itu untuk fasies superior.
Sekarang kita lihat dari fasies inferior. Kita mulai dari arah medial dulu, yaitu dari arah ekstremitas sternalis, yang mana di sini terdapat alur merupakan perpanjangan dari origo musculus pectoralis major. Selanjutnya di bagian posteriornya terdapat origo dari musculus sternohyoideus. Itu untuk bagian medial. Selanjutnya muskulus-muskulus yang ada di bagian lateral. Kemudian untuk bagian ekstremitas acromialisnya pada fasies inferior, di situ terdapat perpanjangan origo dari musculus deltoideus. Oke, setelah kita membahas muskulus-muskulus yang melekat pada os clavicula ini, selanjutnya kita akan membahas tentang artikulasio yang terdapat di sekitar clavicula ini, yang mana ada dua artikulasio penting yang terletak di masing-masing ujung clavicula ini, yaitu yang terletaknya di ekstremitas sternalis dan juga yang letaknya di ekstremitas scapularis. Kita mulai dengan ujung medialnya dulu, di ekstremitas sternalis. Di sini terdapat artikulasio sternoclavicularis, sesuai namanya karena dia akan bersendi dengan sternum, maka dia membentuk artikulasio sternoclavicularis. Sendi ini dibentuk oleh os clavicula pada ekstremitas sternalisnya, dan pada os sternum dibentuk oleh incisura clavicularis, os sterni, dan cartilago costa 1. Tipe morfologi dari sendi ini ialah selaris, dan penguat sendi ini diperkuat oleh 4 ligamen, yaitu sternoclavicularis anterior, sternoclavicularis posterior, ligamentum interclavicularis, dan ligamentum costoclavicularis. Kemudian setelah kita membahas artikulasio yang di medial, kita lanjut ke artikulasio yang lateral. Di artikulasio lateral ini terdapat satu artikulasio penting, yaitu artikulasio acromioclavicularis, yang mana sendi ini dibentuk oleh ekstremitas acromialis os clavicula dan fasies articularis acromii. Tipe persendian dari ligamentum acromioclavicularis ini adalah selaris, yang mana diperkuat oleh dua buah ligamen, yaitu ligamentum acromioclavicularis dan juga ligamentum coracoclavicularis. Berdasarkan perlekatan ligamentumnya tadi, ligamentum coracoclavicularis tadi terbagi menjadi dua lagi, yaitu ligamentum conoideum yang mana melekat di tuberculum conoideum tadi yang terletak di posterior, dan ligamentum trapezoideum yang terletak di bagian anterior. Demikian penjelasan saya mengenai os clavicula. Semoga menambah pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Dan materi ini bisa dipelajari lebih lanjut di textbook masing-masing. Dan semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.